lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Segenap hasaku dan relung hati berharap padamu. Walau ku tak dapat melihat jalanmu, namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi. Bersama katakan, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Segenap asaku dan relung hati berharap padamu. Walau kami, Yesus Tuhan, melihat setiap jalan-jalanmu, melihat jalanmu, namun kami memilih saat ini. Namun ku memilih untuk percaya penuh padamu, Yesus. Ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun aku ragu. Satu hal ku tahu, bahwa janjimu tak akan, yes, amin Tuhan, tidak akan lekang oleh waktu Tuhan. Pasti digenapi. Oh, ku percaya akan janjimu, tak sedetik pun Tuhan. Oh, satu hal, yes Tuhan, kami percaya tak akan pernah lekang oleh waktu. Pasti digenapi, karena Kau telah berjanji adalah setia. Engkau yang lebih tahu. Ku percaya janjimu di dalam hidupku. Mari semuanya bangkit berdiri bersama, katakan kami percaya Tuhan. Ku percaya akan janjimu, Tuhan. Aku ragu
digenapi. Sekali lagi katakan, kami percaya Tuhan. Yes, kami percaya akan janji-Mu. Tak sedetik pun aku ragu, Tuhan bersamaku, tak akan pernah lekang olehku. Pasti digenapi, pasti digenapi. Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya Tuhan, kita punya sini, saya merasa ada orang-orang yang sedang menonton tayangan ini. Engkau sedang hilang pengharapanmu. Mungkin kau sedang tawar hatimu. Engkau sedang mengalami kesedihan. Saya tidak tahu apa yang kau hadapi dengan situasi dan kondisi yang terjadi mungkin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, arahkan tanganmu di layar ini Bapak Ibu Saudara. Orang mana ya sora batakara labaya syara bara 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 lama. Ine maramaya naya sora bara 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 lama. Kira bayara labaya syara bara. Sekarang juga Allah mengangkat kesedihanmu. Sekarang juga Allah mengangkat setiap beban hidupmu. Kira bayar syara bara 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 syara bara bara. Mari semua berdoa, semua berdoa. Syakara bara 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 lama. Haleluya, haleluya. Allah lepaskan hari ini kelegaan yang melampaui segala sejahtera Allah tercurah atasmu. Sukacita yang dari surga tercurah atasmu. Oh, dalam nama Yesus, keputusasaan sirna hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, diberikan pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Diberikan sukacita yang baru di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Yes Lord, we believe. We believe. We believe in you Jesus. Kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Syara bara 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 ya syara bara bara. Berkata-katalah kepada kami Tuhan, karena satu kata-katamu itu cukup bagi kami. Terima kasih, urapi kami, urapi juga hamba-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama buka di dalam Kejadian ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 ya.
Saya akan baca Bapak Ibu Saudara. Kejadian pasal 19 ayat yang ke-13. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Dan ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Tetapi mereka berkata, "Nyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan rumah itu dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Bapak Ibu Saudara, kita tahu kisah ini ya, Lot diselamatkan dari Sodom dan Gomora yang sedang dimusnahkan oleh Tuhan. Lot itu diselamatkan beserta dengan keluarganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat kisah ini. Ya, ada malaikat Tuhan dia itu tidak mau bermalam di rumah Lot. Tetapi karena Lot ini mendesak, akhirnya malaikat Tuhan itu bermalam di rumah Lot. Lalu ada banyak warga di Sodom dan Gomora itu, ya, mereka ingin membunuh malaikat Tuhan ini. Mereka ingin berbuat jahat kepada malaikat Tuhan ini. Tetapi singkat cerita, Lot itu melindungi mereka. Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari apa yang dilakukan oleh Lot ini. Ada kebenaran firman Tuhan yang luar biasa dari ayat-ayat ini. Coba kita lihat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, di ayat yang kedua dikatakan demikian. Serta berkata, "Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, di tanah lapang." Ayat yang ketiga, tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka, ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, Lot ini mendesak malaikat Tuhan ini untuk singgah di rumahnya. Ini malaikat Tuhan ini tidak punya rencana Bapak Ibu Saudara untuk dia itu tinggal di rumahnya Lot. Dia itu cuma mau lewat aja lah kira-kira seperti itu. Tetapi karena Lot ini mendesak malaikat Tuhan ini, "Ayolah singgahlah di rumahku. Ayolah bermalamlah di tempat ini." Dia itu mendesak malaikat Tuhan itu Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang terjadi firman Tuhan katakan, malaikat Tuhan itu masuk ke dalam rumahnya lalu tinggallah di situ. Bapak Ibu Saudara, poin yang pertama adalah
Untuk urusan surga, untuk yang namanya kebenaran Bapak Ibu Saudara, perlu sebuah effort untuk kita lakukan. Ada sebuah hal yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk mendatangkan surga atas rumah kita. Untuk mendatangkan kerajaan surga itu perlu usaha Bapak Ibu Saudara. Wah, kalau kita mau makan aja kita disuruh kerja. Halo, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini Tuhan berkata, Tuhan tuh enggak mau, malaikat tuh enggak mau singgah. Tetapi karena hati Lot yang begitu menginginkan Tuhan, menginginkan malaikat Tuhan itu singgah di rumahnya, maka malaikat itu singgah dan bermalam di tempat itu. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, apakah Bapak Ibu Saudara menginginkan Tuhan itu singgah di rumahmu, tinggal di rumahmu, tinggal di hidupmu? Kalau Anda menginginkan itu Bapak Ibu Saudara, tanda kutip desaklah dia untuk dia bermalam di rumahmu. Desaklah dia untuk dia tinggal di dalam hati dan hidupmu. Selama engkau menginginkan dia dan begitu sungguh menginginkan dia, maka saya percaya yang sesungguhnya dia cuma mau lewat saja. Dia akan tinggal, dia akan singgah di rumah Anda. Dia akan tinggal di hidupmu. Dan Bapak Ibu Saudara, ketahuilah satu hal. Bahwa kalau Yesus itu tinggal dalam hidup kita, dalam hati kita. Something yang big, sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa. Itu pasti terjadi. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara, di mana ada Yesus sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Entahkah itu mujizat, entahkah itu kesembuhan, entahkah itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang supranatural, yang tidak pernah bisa diukur oleh manusia, itu akan terjadi. Orang Gerasal yang ada legion di dalam dirinya, begitu banyak rojat usaha manusia, tidak ada yang bisa menyembuhkan dia. Bapak Ibu Saudara, tapi begitu Tuhan datang, sesuatu yang ajaib terjadi. Dia berpakaian, lalu dia duduk dan dia menjadi waras. Ketika Yesus hadir dalam hidup, dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam rumah kita, pasti ada sesuatu yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sungguh-sungguh menginginkan Tuhan itu dalam hidup Anda? Apakah engkau sungguh-sungguh menginginkan dia? Kalau Anda sungguh-sungguh menginginkan dia, oh Bapak Ibu Saudara, dia ini cuma mau lewat malaikat Tuhan ini. Dia itu mau tidur di tanah lapang. Dia tidak mau tinggal di rumahnya Lot. Tetapi karena dia sungguh-sungguh mendesak Lot ini, maka malaikat Tuhan itu masuk ke rumahnya. Wow, ini ajaib. Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi yang seperti ini, siapa sih pengharapan kita coba? Siapa yang bisa kita pegang coba? Situasi kondisi ini seolah-olah mau menunjukkan bahwa manusia ini benar-benar tidak berdaya. Siapapun kita, apapun jabatan kita, berapapun yang kita punya, ada di posisi apa kita sekarang, itu seolah-olah kayak Tuhan mau tunjukkan bahwa itu tidak ada artinya. Semua orang hari ini yang mungkin, maaf, jarang berdoa, hari ini perbanyak doa. Maaf mungkin, yang tidak pernah mengurusi yang namanya Tuhan, hari ini semua orang mencari Tuhan. Karena mereka tahu bahwa di luar yang mereka bisa, masih ada satu pribadi yang bisa menolong mereka, yaitu Tuhan. Yaitu Tuhan Yesus namanya. Bapak Ibu Saudara, ayo, menurut saya bukan sebuah kebetulan segala sesuatu terjadi di muka bumi ini. Allah punya rencana, Allah punya acaranya sendiri. Allah sedang berperkara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini diizinkan kita tidak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa berbuat banyak, kita cuma harus tinggal di rumah saja. Ayo, ini saatnya, ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Jadilah seperti Lot yang mendesak Allah itu hadir masuk di rumahmu. Allah itu hadir masuk di hidupmu, di hatimu. Dan ketika itu terjadi seperti Sakius, Tuhan berkata, Sakius turun, aku akan mampir ke rumahmu. Dan Anda lihat apa yang terjadi ketika Yesus mampir ke rumahnya Sakius. Orang yang begitu jahat, orang yang begitu pelit dan kikir. Tiba-tiba dia berkata, kalau ada di antara orang ini yang uangnya itu aku tarik gitu ya, aku pajekin lah kira-kira gitu ya. Itu bahasanya apa ya? Aku akan kembalikan 4 kali lipat. Bapak Ibu Saudara, siapa yang bisa mengubah manusia? Siapa yang bisa mengubah pikiran seseorang? Siapa yang bisa mengubah hidup seseorang? Tuhan. Ini waktu yang paling baik. Ambil waktu ini untuk mendekat kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya tidur, ya, saya selalu sebelum tutup mata terlelap, saya selalu bilang kepada Tuhan, Tuhan, sepanjang hari ampuni segala sesuatu mungkin yang sengaja atau enggak sengaja.
Dan saya mulai ingat-ingat sepanjang hari itu. Mengucap syukur dengan semua yang diberi. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini selalu ada alasan untuk bisa mengucap syukur. Yes, hari ini kita bisa bernafas. Hari ini kita bisa hidup, kita bisa kumpul dengan saudara-saudara kita. Dengan keluarga kita, di rumah kita sekalipun mungkin di rumah. Bukankah itu kita perlu mengucap syukur. Sedih juga dengar orang-orang di luar sana. Dan kita juga berdoa mendoakan mereka. Orang-orang yang ada di garis terdepan. Orang-orang yang bekerja hari ini menangani pasien-pasien yang ada. Bahkan mungkin ada orang yang kena, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa biar mereka disembuhkan Tuhan. Mereka mempunyai kekuatan, Bapak Ibu Saudara. Selalu ada banyak alasan untuk kita bisa mengucap syukur. Ayo Bapak Ibu Saudara, desaklah Tuhan itu hadir dalam hidupmu. Sama seperti Lot. Bapak Ibu Saudara, dia itu Bapak yang baik. Kalau Anda minta, tidak ada anak minta roti gitu ya, dikasih ular atau kalajengking, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak kita yang di surga. Kita tidak minta apa-apa. Kita cuma minta dia hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kehadirannya itu cukup. Kehadirannya itu membuat kita itu damai. Kehadirannya membuat kita tenang di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak tenang ini. Kehadirannya itu memberikan kepastian di tengah-tengah segala sesuatu yang tidak pasti ini. Kehadirannya memberikan sukacita di tengah-tengah mungkin kita tertawa aja susah Bapak Ibu Saudara. Itu kehadiran Tuhan. Ayo, ini waktunya Bapak Ibu Saudara. Undang dia, desak dia. Hadirkan dia dalam hidup Anda. Tuhan, ayo Tuhan, aku mau lebih lagi mengenal Engkau. Aku mau lebih lagi mengenal jalan-jalan-Mu. Sama seperti Lot ini, saya tidak tahu gimana ya caranya Lot ya waktu itu ya. Dia ngomong sama malaikat Tuhan, gimana caranya saya nggak tahu. Mungkin dia berkata, mari Tuhan, singgahlah di rumahku. Dengan caranya, ya tidak tahu bagaimana caranya. Ya, tapi yang saya pasti, itu kata mendesak Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma bilang begini, mari Tuhan datang ke rumahku. Enggak, saya rasa enggak seperti itu. Kata mendesak itu ada sebuah usaha yang dilakukan ekstra, dilakukan lebih. Untuk apa? Membuat malaikat Tuhan itu tinggal di dalam rumahnya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Seberapa rindukah Anda sama Tuhan? Seberapa berartinya Tuhan bagi Anda? Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan itu segala-galanya bagi diri Anda, maka melakukan ini perkara mudah. Tapi kalau orang menganggap bahwa Tuhan itu bukan segala-galanya, dia masih mempunyai kekuatannya sendiri, maka kata mendesak ini bagi dia tidak seberapa perlu. Karena dia masih punya kekuatan. Karena dia masih merasa punya kemampuan. Tetapi kalau orang sudah tahu bahwa jalan keluarnya cuma Yesus satu-satunya, maka kata mendesak ini akan sangat berguna bagi kita semua. Halo, katakan amin Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, coba kita lihat. Apalagi kebenaran ini. Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara ya. Di ayat yang ke-6. Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakang. Dan ia berkata, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Firman Tuhan katakan begini, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Nah Bapak Ibu Saudara, itu orang-orang tua muda, enggak tahu ya, tapi sebagian besar orang-orang itu, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu bahwa Sodom dan Gomora itu dimusnahkan semua, cuman kecuali Lot dan keluarganya itu aja. Berarti semua rakyat Sodom dan Gomora itu berbuat dosa di hadapan Tuhan. Kekejian di mata Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, berarti situasi dan kondisinya Sodom dan Gomora itu adalah benar-benar kota yang tidak takut akan Tuhan. Di mana semua kebanyakan orang itu hidupnya tidak benar. Semua kebanyakan orang hidupnya tidak kudus. Semua kebanyakan orang hidupnya dalam kekejian yang menyakiti hati Tuhan. Dan Lot saja dan keluarganya yang diselamatkan. Apa sih maksudnya firman Tuhan ini? Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksud di poin yang kedua. Bapak Ibu Saudara, lakukanlah kebenaran di tengah ketidakbenaran. Lakukanlah kekudusan
di tengah ketidakkudusan Bapak Ibu Saudara. Lakukanlah kebaikan di tengah ketidakbaikan Bapak Ibu Saudara. Situasi dan kondisi itu boleh terjadi begitu chaos Bapak Ibu Saudara, tetapi kita harus tetap hidup sesuai dengan firman. Halo, katakan amin. Lakukanlah kebaikan di tengah ketidakbaikan. Lakukanlah kebenaran di tengah ketidakbenaran. Lakukanlah Bapak Ibu Saudara kekudusan di tengah ketidakkudusan Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain apa? Jangan ikut arus dunia ini Bapak Ibu Saudara. Kalau mungkin dunia ini tidak baik, kalau mungkin dunia ini hari ini Bapak Ibu Saudara mungkin begitu kacau Bapak Ibu Saudara. Tetapi di tengah ini semua Tuhan berkata, kebaikan di tengah ketidakbaikan. Kebenaran di tengah ketidakkebenaran. Jangan ikut arus dunia ini Bapak Ibu Saudara. Lihat, Lot itu satu-satunya orang yang membela malaikat Tuhan. Di tengah semua orang mau membunuh, mau mengerjain, mau melakukan sesuatu yang jahat atas malaikat Tuhan. Di tengah itu semua Lot berdiri. Bahkan kalau Anda baca firman Tuhan, katakan Bapak Ibu Saudara, lalu Lot itu berdiri di depan pintunya yang tertutup. Dengan kata lain, malaikat Tuhan itu disembunyikan di rumahnya. Lot yang menghadapi itu semua. Lot yang menghadapi semua orang-orang yang datang ke rumahnya itu, orang-orang Sodom dan Gomora. Lalu Bapak Ibu Saudara, dia membela malaikat Tuhan, dia menyembunyikan malaikat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan maksudkan? Jangan ikut arus dunia ini. Lakukanlah kebaikan di tengah ketidakbaikan. Kalau hari ini semua orang cuma mungkin memikirkan bagaimana ya supaya aku bisa hidup, tidak salah dengan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau ajari kita poin ini. Apa? Jangan menjadi egois di tengah-tengah mungkin orang-orang semua pada egois hari-hari ini. Oh Bapak Ibu Saudara, taburlah kebaikan di tengah mungkin hari ini kita perlu ditolong. Menolonglah orang lain di tengah-tengah mungkin hari ini kita perlu ditolong. Lakukanlah kebaikan di tengah-tengah mungkin ketidakbaikan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, tahukah Anda bahwa kalau hari ini kita lihat orang-orang yang ada di bawah kita, maka Bapak Ibu Saudara ada banyak orang yang perlu ditolong. Sekalipun hari ini pun kita sendiri ini perlu ditolong. Kita ada banyak orang yang perlu ditolong Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang Tuhan mau ajarkan Bapak Ibu Saudara. Jadilah orang benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Jangan ikut arus dunia ini. Ayo anak-anak Tuhan, jadilah terang. Ini waktunya terang itu bersinar. Di tengah-tengah kegelapan ini. Di tengah-tengah sesuatu yang mungkin tidak ada harapan ini. Jadilah terang Bapak Ibu Saudara. Ayo jadilah terang. Berbuatlah baik kepada sesamamu. Lakukan sesuatu Bapak Ibu Saudara. Mungkin hal yang sederhana mungkin. Ada banyak orang kesepian hari ini. Ada banyak orang hari ini Bapak. Dia tidak punya pengharapan. Oh Bapak Saudara, saya juga banyak mendengar Bapak Ibu Saudara. Ada orang sekarang terjun bebas secara ekonomi. Mereka tidak tahu Bapak Ibu Saudara apa yang harus mereka lakukan. Ada cerita juga Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi saya ceritakan apa yang terjadi. Tetapi di satu sisi yang lain juga ada banyak laporan kemenangan yang terjadi. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, anak-anak Tuhan itu akan diluputkan oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan. Dijagai oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Di satu sisi ada cerita, ada banyak hal yang saya dengar. Tetapi di sisi yang lain juga tidak kalah sedikit ada banyak laporan kemenangan yang terjadi. Ada banyak ekonomi yang terjun bebas mungkin Bapak Ibu Saudara. Hal sederhana yang dilakukan adalah apa Bapak Saudara? Telepon mungkin rekan Anda, saudara Anda. Lakukan sesuatu atau WA kalau kita tidak bisa jumpa dan kita memang dihimbau untuk kita social distancing Bapak Ibu Saudara. Tapi bukankah Bapak Ibu Saudara ada teknologi? Telepon orang itu. Bapak Ibu Saudara, ada seseorang dia berkata kepada saya, bagaimana dengan ekonomi saya? Terjun bebas, sementara cicilan terus jalan. Sementara itu barang di toko begitu menumpuk. Bagaimana penjualan tidak ada. Karyawan harus digaji. Cicilan jalan. Dan Bapak Ibu Saudara, stok menumpuk. Sampai dia telepon kepada suppliernya segala macam, tolong kalau saya nggak bisa bayar, ambil aja ini barang. Gitu ya, ambil aja ini barang. Lalu suppliernya juga bilang gini, waduh ibu gitu ya atau bapak, Anda ini masih bersyukur katanya. Ada seseorang itu, dia sudah buat kue gitu ya, pesanan ya 1.000 lebih. H-1 sudah buat 1.000 lebih. Besoknya Bapak Ibu Saudara, karena ini untuk acara pernikahan. Lalu besoknya dibatalkan. Karena pernikahan itu tidak boleh diadakan.
Itu padahal uangnya masih cuma DP. Bapak Ibu Saudara, semua orang sedang mengalami. Semua orang sedang mengalami. Mungkin Anda juga perlu ditolong hari ini. Mungkin juga Anda perlu dikuatkan hari ini. Mungkin Anda juga perlu dihibur hari ini. Tetapi maukah hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda menjadi seperti Lot di tengah-tengah semua orang yang mau berbuat jahat kepada malaikat ini? Lot berdiri untuk melindungi malaikat ini. Di tengah semua orang perlu ditolong, Bapak Ibu Saudara. Maukah engkau menjadi orang yang menolong? Maukah engkau menjadi orang yang berbuat baik, Bapak Ibu Saudara, untuk orang-orang di luar sana? Bapak Ibu Saudara, lalu saya telepon orang, saya WA orang itu, saya berkata, semua orang sedang mengalami. Lalu saya bilang gini, kalaupun hari ini Anda tidak kena wabah ini saja, Anda patut bersyukur, saya bilang. Uang bisa dicari. Hari ini saya cuma bilang itu saya tidak tahu itu hikmat Tuhan. Saya tidak sedang mencela orang-orang yang mungkin hari ini kena. Saya berdoa juga buat Anda. Supaya Tuhan tolong. Supaya Tuhan sembuhkan Anda. Tuhan berbuat sesuatu yang ajaib supranatural. Yes, sungguh ini dari dalam hati saya. Saya berdoa buat orang-orang yang juga bekerja di depan sana. Saya berdoa Tuhan kasih kekuatan siapapun Anda sekalipun saya juga gak kenal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kepada orang ini saya berkata, kalau hari ini, kamu tidak kena virus saja, kamu harus bersyukur. Jangan pikirkan uang dulu. Hari ini saya bilang, itu Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Bapak Ibu Saudara, lalu apa yang dia katakan? Iya benar juga. Mungkin kata-kata saya sederhana. Mungkin entahkah itu bisa menjadi jawaban atau enggak. Tetapi saya melakukan bagian saya. Bahwa di tengah segala sesuatu ini perlu ditolong Bapak Ibu Saudara. Maukah kita menjadi orang yang menolong? Mau di tengah semua orang ini perlu diterima, dihibur. Maukah kita menjadi orang yang menghibur, memberi kekuatan? Karena saya tahu satu hal, nanti kita lihat poin yang ketiga, apa yang terjadi ketika kita itu melawan arus. Apa yang terjadi ketika kita melakukan sesuatu yang tidak seperti kebanyakan orang. Ada sesuatu yang ajaib terjadi Bapak Ibu. Dan itu adalah perkaranya Tuhan, bukan perkara kita. Itu perkaranya Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, come on. Orang Kristen, anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayo. Ini waktunya kita bersinar. Ini waktunya kita ini jadi jawaban buat dunia yang perlu jawaban ini. Oh Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mau pakai kita dan inilah waktunya. Katakan amin, katakan amin. Yang ketiga, coba lihat apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga dikatakan demikian. Di ayat yang ke-10 coba kita lihat. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dua orang itu adalah malaikat itu. Lalu ya ketika ini orang-orang ini sudah mendesak Lot gitu ya. Lalu mendekat untuk mendobrak pintu. Coba Anda lihat ayat yang ke-9. Coba lihat. Tetapi mereka berkata, "Enyalah." Wah, ini orang sudah marah besar. Ini orang sudah tidak bisa berpikir dengan baik. Tidak tahu orang-orang ini sedang dirasukin apa. Tetapi orang ini sudah tidak bisa berpikir baik. Anda bisa bayangkan situasi itu. Enyalah. Lagi kata mereka, orang ini datang ke sini seperti orang asing. Dan dia mau menjadi hakim atas kita. Tanda seru Bapak Ibu Saudara. Ini marah besar. Sekarang kami akan menganiaya engkau. Ya, ini bukan lagi tujuannya kedua malaikat itu. Sudah tidak ke situ lagi. Lot juga jadi sasaran. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu. Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Wow, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan situasi kondisi hari itu. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan lihat ayat yang ke-11. Dan mereka membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah itu. Dari yang kecil sampai ke yang besar. Oh, itu berarti saya tidak bisa bayangkan itu berapa usia, segala macam usia. Segala macam usia, segala macam kalangan Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan seperti ini. Sehingga percumalah orang-orang itu mencari-cari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar
Dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara lihat apa yang terjadi. Begitu orang ini marah, begitu masa ini marah. Dia itu tidak cuma mau menghabisi 2 malaikat Tuhan ini, dia juga mau menghabisi yang namanya Lot ini. Lalu kedua malaikat Tuhan ini menarik tangan Lot masuk ke dalam rumah. Menutup pintu. Ajaib. Itu orang-orang tidak bisa ketemu pintunya di mana. Kok bisa? Padahal firman Tuhan katakan Lot itu ada di depan pintunya, menutup pintu pada waktu dia melindungi malaikat-malaikat Tuhan. Itu bisa bayangkan ya, kita keluar pintu rumah lalu pintunya ditutup di belakang kita. Dengan kata lain pintu rumah tertutup, malaikat Tuhan di dalam rumah, kita di depan rumah. Kita melindungi malaikat Tuhan, Lot melindungi malaikat Tuhan. Lalu begitu masa ini marah, dia mau juga berbuat jahat kepada Lot. Lalu sama malaikat Tuhan Lot ini ditarik masuk. Lalu firman Tuhan katakan mereka tidak menemukan pintu. Itu dari mana coba? Dari mana kok bisa mereka tidak bisa menemukan pintu? Bukankah pintu di depan mata mereka? Di depan mata mereka jelas tahu pintunya di situ. Dan mereka juga pasti melihat begitu Lot dimasukkan dalam rumah lewat pintu itu. Tapi mujizat terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya jangan tanya saya gimana caranya, saya juga gak tahu. Tapi yang saya tahu ketika Lot ini melindungi malaikat Tuhan. Ketika dia ini melakukan sesuatu di tengah segala sesuatunya yang buruk itu terjadi. Dia hidup sesuai firman. Bapak Ibu Saudara, dia hidup sesuai dengan kebenaran. Bapak, ini saya juga lupa poinnya. Di tengah situasi dan kondisi ini jangan berbuat jahat, itu juga termasuk di poin yang kedua. Di tengah ketidakbenaran tetaplah hidup benar Bapak Ibu Saudara. Di tengah-tengah kita diam di rumah, tidak ada aktivitas segala macam, jangan juga berbuat dosa. Lot ini menyembunyikan Tuhan, malaikat Tuhan. Dia berbuat benar di tengah-tengah ketidakbenaran. Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, dengar jemaat Tuhan, jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Saya kembali ke poin yang ketiga. Ini malaikat Tuhan menarik yang namanya Lot. Lalu pintu dikatakan mereka tidak bisa menemukan pintu. Ajaib ya Bapak Ibu Saudara. Jangan tanya saya gimana caranya. Tetapi orang yang hidup sesuai dengan kebenaran dan firman Allah. Ini poin yang ketiga. Dia akan memperoleh perlindungan dari Allah. Halo come on. Katakan amin. Oh apakah percaya tidak percaya? Oh Bapak saya percaya. Saya percaya. Itu yang terjadi sama Lot Bapak Ibu Saudara. Lot dilindungi Tuhan, dapat perlindungan. Kok bisa itu semua orang tidak bisa ketemu sama pintunya? Dari mana coba? Itu berarti Tuhan membutakan mata mereka. Sehingga mereka mencari-cari pintunya ada di mana. Siapa yang bisa berbuat itu Bapak Ibu Saudara? Siapa yang bisa melakukan mujizat di tengah-tengah semuanya ini? Oh saya banyak dengar laporan juga. Ada banyak orang itu dirumahkan, di PHK Bapak Ibu Saudara. Tapi ini kesaksian ada seseorang, dia berkata, puji Tuhan gitu ya. Dia sudah dakdikduk Bapak Ibu Saudara karena dia juga termasuk antrian. Dia juga termasuk antrian untuk dia akan dapat email dan dia akan juga diberhentikan. Sampai jamnya dia tunggu kok belum ada email. Sampai tunggu lewat dari jamnya gitu ya. Dia kan Bapak Ibu Saudara mungkin lah ya, lebih baik langsung eksekusi aja gitu ya. Ibarat mungkin kalau mau eksekusi langsung aja gitu ya. Kalau malah nunggu itu kan malah namanya jantung itu dakdikduk ser Bapak Ibu Saudara ya. Dakdikduknya itu kenceng gitu ya. Nah ini eksekusinya jam berapa gitu ya. Lah itu emailnya itu gak muncul-muncul Bapak Ibu Saudara. Tidak masuk-masuk di dalam emailnya dia. Dia tunggu sampai lewat 1 jam, 2 jam. Kok belum ada email gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu sampai dia tuh telepon gitu ya. Dia telepon kepada manajernya bilang, saya kok belum dapat email. Tenang aja, ini kan ada 600 karyawan katanya gitu. Kamu tuh sudah ada dalam line-nya. Mungkin tunggu aja katanya gitu. Ya sudah ya. Dia cerita, dia itu jam 8 malam waktunya dia itu doa online 24 jam, dia ikut juga. Ya, lalu tinggal
Saya lupa ya ceritanya, kurang setengah jam atau kurang 15 menit atau setelah doa online itu gitu ya. Lalu dia itu terima email. Dan emailnya berkata bahwa dia tetap bekerja, gajinya juga tidak dikurangi, dia dapat full gaji seperti yang dia dapat. Bapak Ibu Saudara, itu menurut saya perlindungan dari Tuhan. Itu menurut saya pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, percayalah. Di dalam masa sekarang ini jangan hilang ini. Jangan hilang kepercayaanmu kepada Tuhan. Orang percaya itu tidak lihat, tapi dia percaya. Tuhan tidak bisa dilihat. Lebih mudah yang bisa dilihat, lebih dipercaya. Bapak Ibu, tapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun dia percaya. Berbahagialah orang itu, Bapak Ibu Saudara. Dia itu tidak lihat, tapi dia itu percaya. Yang tidak boleh hilang dalam hidup kita masa-masa ini adalah kepercayaan kita kepadanya. Kepercayaan kita akan janjinya. Kepercayaan kita akan pribadinya. Allah itu tak pernah berubah. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dia berjanji dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya tak akan pernah berubah. Kalau dia berkata bahwa anak cucumu tak akan kubiarkan meminta-minta, pegang janjinya Bapak Ibu Saudara. Pegang janjinya. Janjinya itu iya dan amin. Ada perlindungan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Orang benar diluputkannya oleh Tuhan. Pegang janji Tuhan itu. Jangan kehilangan pengharapan. Jangan kehilangan iman kepercayaanmu kepada Tuhan. Lihat itu yang didapat oleh Lot. Dia dapat perlindungan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ketika dia melakukan, ketika hidupnya sesuai dengan kebenaran dan firman Allah. Dia dapat yang namanya perlindungan dari Tuhan. Dan bukan cuma perlindungan dari Tuhan. Coba lihat ayat yang ke-12. Kedua orang itu berkata kepada Lot, ini ada bonus dari Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, betapa senangnya ya. Kalau Tuhan, mungkin kalau selama ini ya, kita ini yang minta sama Tuhan, Tuhan aku pengen ini, pengen ini, pengen ini. Tapi coba bayangkan, seandainya Tuhan datang dan bilang, Lan kamu pengen apa coba? Wah betapa senangnya kita. Kamu pengen apa? Inisiatif memberi. Inisiatif memberi itu datangnya dari Tuhan. Bukan karena kita meminta. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot. Malaikat Tuhan ngomong sama Lot. Siapa kaummu yang ada di sini? Wah ini dapat bonus ini. Dapat bonus. Coba Anda bisa bayangkan. Tiba-tiba bos Anda datang dan bilang. Kamu itu loh. Pengen apa coba? Aduh Bapak Ibu Saudara. Itu seperti hati ini bagaimana ya? Waduh. Senangnya luar biasa. Happy-nya itu luar biasa. Waduh ini. Bos ini rek gitu ya. Bosku ini. Bapak Ibu Saudara ini bukan cuman bos yang ada di dunia ini. Tapi ini Tuhan. Malaikat Tuhan. Dia berkata. Dia tanya sama Lot. Siapa kamu yang ada di sini? Wah. Ada surprise dari Tuhan. Ada surprise kecil. Saya berdoa sekarang ini juga kepada setiap Anda yang sedang menonton tayangan ini. Saya berdoa Tuhan kasih surprise kepada Anda. Surprise kecil yang membuat Anda senyum, Anda tertawa, Anda sukacita. Saya gak tahu apapun itu bentuknya. Tapi saya berdoa sungguh itu terjadi dalam kehidupanmu Bapak Ibu Saudara. Lot ditanya, siapa kaummu yang ada di sini? Menantu, anakmu laki-laki, anakmu perempuan. Siapa saja kaummu di kota ini. Tidak cukup lepas dari keluarga kecilnya. Lot, oh Bapak Ibu Saudara, orang itu kalau hidup benar, yang menikmati bukan cuma orang itu sendiri. Orang di sekitarnya pun akan menikmati berkat-berkat yang dari Tuhan. Orang di sekitarnya pun akan memperoleh yang namanya rema-remanya itu loh. Rema-remanya pekerjaan Tuhan. Orang di sebelahnya pun, di sekitarnya pun akan memperolehnya. Kaummu perempuan, saudaramu perempuan, anakmu perempuan. Lihat ini lebih luas lagi. Kaummu di kota ini. Masih itu kaummu di kota ini tuh mungkin yang masih ada bau saudara sama Lot. Termasuk itu juga. Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Bapak Ibu Saudara, ada bonus. Bukan cuma perlindungan yang dari Tuhan.
yang didapat oleh Lot. Tetapi Tuhan juga menyelamatkan Lot dan keluarganya. Tuhan menyelamatkan Lot. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan Anda. Tapi ini yang menjadi doa saya untuk setiap Anda semua. Oh, kalau saya boleh minta semua kita diluputkan, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma kita, bangsa ini ditolong oleh Tuhan. Bangsa Indonesia ini, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berdoa di tengah-tengah ini semua, kita tetap hidup benar, melakukan kebenaran, dan hidup sesuai dengan firman. Karena ketika kita melakukan itu, seperti yang kita pelajari dari kisah Lot ini, dia mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dia mendapatkan bonus surprise dari Tuhan. Dia mendapatkan keselamatan dia dan keluarganya. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, yang keempat, yang terakhir. Dikatakan demikian, kita langsung lompat ke atas, kita baca perikopnya. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang keempat. Ada sebuah kisah kenapa Lot itu diselamatkan. Ada, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama tahu, kita tidak usah baca ayatnya. Lot itu diselamatkan karena apa? Karena doanya Abraham. Abraham itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong jangan musnahkan Sodom dan Gomora. Kalau ada Tuhan, kalau ada 50 orang saja jangan musnahkan. Sampai ditawar-tawar itu ya sama Abraham. Karena tidak didapati orang sebanyak itu benar di Sodom dan Gomora. Sampai pada akhirnya Lot saja dan keluarganya yang diselamatkan. Tahukah Anda? Lot diselamatkan karena Abraham. Demikian juga ini yang harus kita lakukan. Jangan-jangan karena doa-doa Anda, keluarga Anda itu diselamatkan. Karena doa-doa Anda hari ini, sepupu Anda, adik Anda, kakak, orang tua, papa, mama, nenek, kakek, paman, bibi, tante, om, atau keluarga besar, atau siapapun teman Anda, rekan kerja, bos, karyawan, anak buah, rekan bisnis. Jangan-jangan karena doamu orang itu diselamatkan. Ini masanya. Ini masanya. Semua orang, semua hati berseru kepada Tuhan. Tidak ada orang yang kuat hari-hari ini. Tidak ada orang yang merasa dirinya hebat hari-hari ini. Semua orang perlu Tuhan. Inilah waktunya. Berdoalah bagi orang lain, Bapak Ibu Saudara. Ketaatanmu itu menyelamatkan orang lain. Ketaatanmu itu menghasilkan kemuliaan bagi orang lain. Abraham berdoa kepada Tuhan, selamatkanlah. Tuhan, ponakanku, keponakanku Lot, selamatkanlah dia. Lalu apa yang terjadi? Sodom dan Gomora dimusnahkan. Ini perikopnya. Lot diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berdoa, di dalam doamu, selipkanlah orang-orang yang memerlukan Tuhan, memerlukan pertobatan. Jangan hanya kita berdoa untuk diri kita sendiri, tapi selipkanlah dalam doamu. Sebutkanlah nama mereka, bersyafaatlah bagi mereka. Bapak Ibu Saudara, berdoalah bagi mereka. Inilah waktunya. Kita juga berdoa buat Indonesia. Inilah waktunya Tuhan melawat dan menjamah bangsa kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Ambil porsi ini setiap hari. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda berdoa, entah Anda mau doa makan atau sebelum tidur atau dalam saat teduh Anda bersama dengan Tuhan, ambillah waktu untuk berdoa. Oh, Bapak Ibu Saudara, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan akan sangat besar kuasanya. Katakan amin, Bapak Saudara, katakan. Mari kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Saya undang semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Oh Ramayana ya shere mata karala mara mara mara. Kire mara mara maya syara mara 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 mara. Kora mara. Percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang.
Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu Saudara, peganglah Yesus apapun yang terjadi di hidupmu. Oh, saya percaya Dia menjamahmu sekarang juga. Setiap air matamu ditampung dalam firman-Nya. Oh, berserulah kepada Allah, berserulah kepada Yesus. Desaklah Dia masuk dalam hatimu, desaklah Dia masuk dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tak ada seorang pun yang akan ditinggalkan oleh Allah. Tak ada seorang pun yang ditinggalkan sendirian. Jamah dalam nama Yesus. Jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Mari semua taruh tangan kananmu di hatimu. Saya akan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau lihat setiap tangan-tangan ini, masuklah dalam hati mereka ya Tuhan. Mari sepakat dengan saya, Anda yang melihat tayangan ini. Ayo undang dia masuk dalam hati dan hidupmu. Aku berdoa jamah ya Tuhan. Hari ini biar Tuhan masuk dalam hati mereka. Berikan pengharapan yang baru. Di tengah-tengah Tuhan setiap pengharapan yang sudah pupus, keputusasaan. Hari ini aku berdoa beri pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya merasa hari ini ada seorang wanita Engkau sedang dihibur oleh Tuhan. Tuhan tahu hatimu, Tuhan tahu hatimu. Air mata itu menetes, Tuhan tahu hatimu. Setiap air matamu ditampung dalam kirbat Tuhan. Oh, angkat semua beban Tuhan, angkat semua beban Tuhan, sedang mengangkat semua bebanmu. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kebutuhan susu, anak, makan, segala macam Allah. Tuhan Allah penuh yang Allah bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Bapak Tuhan berikan pengharapan yang baru kepadamu. Tuhan aku berdoa munculkan mata air, sumber mata air yang baru. Buat penghasilan Bapak ini Tuhan, yang mungkin hari ini mengalami PHK atau diberhentikan. Tuhan aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan buka sumber yang baru, beri hikmat ya Tuhan dalam nama Yesus. Di dalam Tuhan tidak kekurangan hikmat. Aku berdoa dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Oh yes Lord, jamah. Yes Tuhan sedang menjamahmu sekarang. Korama ya syara la barala 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 ya syara la barala barala. Syara la barala 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 ya syara la barala barala syara la barala barala. Syara la barala barala.
selesai disampaikan Tuhan. Tapi aku percaya Roh Kudus akan terus bekerja di dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, firman ini akan menjadi rema, akan terngiang-ngiang dalam hati dan hidup mereka Tuhan. Untuk mereka terus mendekat kepadamu. Dan aku percaya ketika mereka melakukan kebenaran di tengah ketidakbenaran, hidup sesuai firman, maka saya percaya, hamba percaya sesuatu yang supranatural akan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai setiap engkau. Ketika engkau takut akan Tuhan, ketika engkau hidup sesuai dengan firman-Nya, maka segala sesuatu yang ada di tanganmu Tuhan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Berkat ada padamu dan bukan untukmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.